Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk bersama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustaz Abdul Somad. Tentunya banyak sekali ilmu, hikmah, dan manfaat yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini mari kita simak bersama isi tausiah beliau. Selamat mendengarkan. Karena dunia ini sekarang luar biasa. Ustadz ngomong begitu kan karena Ustadz udah nikah. Loh, saya ini manusia, saya ini masih berpotensi untuk digoda setan. Setan belum pensiun. Ya tapi kan Ustadz Somad kan Ustadz, yang goda saya dari kalangan Ustadz juga, Ustadz setan. Dia di kalangan setan itu dia Ustadznya. Iya tapi kan Ustadz kan alumni Mesir. Iya, setan yang menggoda saya itu dari kalangan mereka, dia alumni Fir'aun Institute untuk menggoda saya. Maka saya menjaga, memprotek diri saya. Instagram, Facebook, TikTok, itu saya nggak tahu passwordnya. Jadi kalau ada orang nikah karena kayanya, ya nggak apa-apa. Ustadz tolong carikan saya yang level 1 yang kaya nih Pak Ustadz, kalau bisa hartanya 7 turunan nggak habis-habis, anak tunggal, bapaknya di ruang ICU. Ini permintaan yang luar biasa. Apa kabar semua sahabat-sahabat sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hati kita dibukakan Allah Ta'ala untuk menerima ilmu dan mengamalkan ilmu, insyaallah. Semoga yang menyampaikan dan yang menerima ikhlas karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Membangun keluarga sehidup, biasanya sehidup semati. Membangun keluarga sehidup sesurga. Yang pertama, innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir 50 alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, 50.000 tahun Allah memerintahkan kolam. Kolam itu bukan tempat ikan, kolam pena. Allah bersumpah, nun wal qalam, demi pena, wa ma yasturun, dan apa yang dituliskan pena. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai pena, tulislah. Akhirnya pena pun menuliskan nama-nama kita. Jadi kita mesti yakin bahwa jodoh kita ini sudah dituliskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan, ini tauhid ini. Ini kaji tauhid orang bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau meyakini bahwa jodoh itu sudah ditetapkan Allah, yang belum punya jodoh hatinya tenang. Pas ditanya orang, kamu belum menikah? Belum. Kok kelihatannya tenang? Jodoh sudah ditetapkan Allah. Kalau jodoh takkan kemana, tapi saingan di mana-mana. Ini tauhid, ini kaji kita, la ilaha illallah. Yang sumber asal ajaran agama Islam ini tauhid, ini yang pertama. Bahwa ditanamkan bahwa jodoh ini sudah ditetapkan Allah. Bagi yang sudah menikah, dia nggak salah jawab. Jangan sampai temannya nanya, bro, ya itu istri ente, ya dulu kalian kenalnya gimana? Kami ditangkap security. Mbak, ya
itu suaminya ya? Iya. Gimana sih bisa kenal dulu? Salah miss call. Setelah tauhidnya benar, ketika dia ditanya, itu suamimu, itu istrimu? Iya. Gimana kalian bisa ketemu? Aku tak pernah mencari dia, dia pun tak pernah mencari aku. Terus dipertemukan biro jodoh. Aku tak pernah mencari dia, dia pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kami. Jadi robah mindset, main otak, set. Ini masih jam 10 kurang 10. Di jam saya sudah jam 1:30. Saya sangka wilayah timur itu lebih lama. Saya tadi masih, ini wilayah timur Indonesia, tapi kok jauh kali. Jadi kaji kita ini adalah ngaji tauhid yang pertama, bahwa kehidupan kita ini diatur Allah SWT. Makanya rukun iman ada 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Ketutup mengandung. Wajah saya tertutup. Jangan sampai nanti begitu diupload langsung dikomen, Ustadz berbunga-bunga ya. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kenapalah penampilan Ustadz ini beda pas acara live series marriage ini kok beda? Bajunya ini bajunya Casio, dikasih orang. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada curiga di antara kita. Jadi yang pertama tauhidnya adalah bahwa ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat dari beriman kepada rukun iman yang keenam ini? Bagi yang masih jomblo, yang belum ada jodoh, yakin bahwa jodohnya diatur Allah. Bagi yang sudah ada, dia yakin bahwa itu adalah ketetapan Allah. Mudah-mudahan yang belum menikah segera dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Hah? Belum nikah semua? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaupun dia sudah ditetapkan Allah, mesti ada ikhtiar. Bahasa kitanya usaha. Ini air ini memang untuk saya. Ini air ini memang ditakdirkan untuk saya. Sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz, ini air ini memang untuk saya, memang untuk saya ini. Walaupun panitia nggak ada ngomong. Tapi kalau udah diletakkan di atas meja, saya ngomong di sini, berarti memang untuk saya, gelasnya untuk saya. Tapi kalau saya nggak ada usaha untuk membuka botolnya, memasukkannya ke dalam gelas, untuk mengangkatnya dan memasukkannya ke mulut, apa bisa dia masuk ke mulut saya? Nggak bisa. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa kamu nggak semangat untuk mengejar jodohmu? Ya udahlah, saya nunggu takdir aja. Ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu artinya berikhtiar, berusaha. Orang yang hanya berusaha nggak mau berdoa, sombong. Orang yang hanya berdoa nggak mau berusaha, pesong. Pesong itu bahasa orang Malaysia, artinya agak lari ampernya. Makanya kita ahlus sunnah wal jamaah berusaha, berikhtiar. Ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkal am utliquha wa atawakkal. Ini saya bawa onta nih. Ini saya tambatkan dulu, saya ikatkan dulu baru saya bertawakal, atau saya lepas aja bertawakal. Kata Nabi, iqilha, ikat dulu baru bertawakal. Jadi masalah jodoh ini pun juga begitu. Ini yang perlu diyakini. Karena pondasi bangunan kita adalah pondasi tauhid kepada Allah, dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini poin yang pertama. Berikutnya yang kedua, setelah kita paham bahwa ini adalah tulisan dari Allah, lalu kemudian dalam Islam ditetapkan ada syarat dan ketentuan berlaku. Laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki. Karena Allah hanya menciptakan dua makhluk, Adam dan Hawa.
bukan Adam dan Asep. Mohon maaf Pak Asep, jangan tersinggung. Adam dan Hawa. Laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau kamu punya anak perempuan, saya punya anak perempuan. Misal, anak saya laki-laki semua. Lalu saya mau cari calon mantu laki-laki. Maka yang saya cari itu dua. Yang pertama, dinahu. Yang pertama dilihat adalah din, agama. Jangan sampai salah. Innad dina indallahil Islam. Ini sekarang lagi digembar-gemborkan nikah beda agama. Sementara kalau dia punya akal, kalau dia mikir, coba lihat video-video pendek. Gimana kalau kambing jatuh cinta dengan ikan? Mau tinggal di mana? Kambing sama ikan aja bingung jatuh cinta. Ini antara tauhid dengan tidak tauhid, nggak bisa. Berteman oke, satu sekolah oke, bertetangga oke. Tapi kalau sampai satu kasur dua mimpi, nggak bisa. Makanya kita tidak mau merusak agama orang. Orang juga tidak mau merusak agama kita. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Untuk suami, untuk imam, syarat pertama adalah din, agama. Wa khuluqahu akhlak. Unik. Kok dibedakan antara agama dan akhlak? Karena ada orang yang taat beragama, sholatnya nggak tinggal, puasa sunatnya rajin, pergi umrohnya berkali-kali, tapi ngomongnya kasar. Maka ada namanya agama, tapi ada budi pekerti, tata krama, sopan santun, budi bahasa, orangnya lembut. Saya kalau ngelihat suami kamu itu Masya Allah, orangnya rajin sholat, puasa sunatnya nggak tinggal, orangnya lembut, mukul nyamuk aja nggak mati, saking lembutnya, pingsan nyamuk. Kata nyamuknya, bisa lebih serius nggak? Nah, jadi seimbang. Tapi ada sebaliknya, orangnya sopan, kalau ditanya nggak mau nunjuk pakai telunjuk, katanya kurang ajar. Di mana Jalan Sudirman? Di sana Pak. Tapi nggak sholat. Dengan Allah aja dia berani, apalagi dengan kamu. Asik. Maka untuk melihat laki-laki ini, jangan hanya karena jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, lama jadi ustad banyak yang curhat. Ustadz, dulu saya sangka kalau nikah sama dia saya bahagia, dia ASN, mobilnya bagus, rumahnya. Ternyata Pak Ustadz, gimana rasanya Bu? Dia nggak sholat Pak Ustadz. Terus gimana rasanya nikah sama orang nggak sholat? Rasanya seperti tidur sama babi hutan. Ini true story, ini kisah nyata ini. Cuman saya nggak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Makanya yang pertama dilihat adalah agama, yang kedua adalah akhlak, budi pekerti, sopan santun, tata krama, etika, Islamic morality, kelembutan, kebaikan, kesantunan. Itu kalau ngelihat laki-laki. Bagaimana laki-laki melihat perempuan? Apa syarat dan ketentuan berlaku? Kalau laki-laki melihat perempuan, yang dilihat itu 4. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena 4. Yang pertama, lima liha, karena dia kaya. Kamu kan ganteng, putih, tinggi, kenapa kamu nikah dengan dia? Dia memang biasa aja, tapi sawitnya sejauh mata memandang. Kamu ganteng, handsome, muda, mata kebiru-biruan, kadang kemerahan, kulit putih, tinggi semampai. Istri kamu kok hitam? Dia memang hitam, tapi pemilik tambang batu bara. Hitam-hitam si tampuk manggis. Sudahlah hitam lututnya bekudis. Jadi kalau ada orang nikah karena kayanya, ya nggak apa-apa. Ustadz tolong carikan saya yang level 1 yang kaya nih Pak Ustadz. Kalau bisa hartanya 7 turunan nggak habis-habis. Anak tunggal, bapaknya di ruang ICU. Ini permintaan yang luar biasa. 5 liha karena dia kaya.
Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunan. Kamu orangnya ganteng, muda, kenapa nikah sama dia? Dia memang kelihatan biasa, tapi dia bangsawan. Kenapa? Bangsa yang hidup di awan. Ustaz tahu nggak darahnya? Darahnya apa? O, AB, A, tidak. Darah biru Pak Ustaz. Jangan nikah sama orang darah biru, susah donornya. Lima liha karena kaya, wali hasabiha karena keturunan, wali jamal, kalau nggak pakai alif jamal, onta. Wali jamaliha karena cantiknya. Menikah dengan perempuan karena cantiknya itu dibenarkan. Kenapa kamu nikah dengan dia? Ustaz nggak tahu. Itu dulu waktu masih gadis Ustaz, kalau dia minum kopi kelihatan. Bayangkan, mengalir saking putih. Skincare merek apa itu? Nah, jadi kalau ada orang menikah karena cantik, iya manusiawi. Makanya kalau ada orang ngomong, aku menikahimu bukan karena wajahmu, pret. Sudahlah, akhirlah sandiwara ini. Aku menikah bukan karena wajahnya Pak Ustadz. Kalau memang betul kau nikah bukan karena wajah, nikahlah kau sama nenek-nenek. Dalam Islam, kita sebelum menikah itu memang disuruh ngelihat dua. Pertama telapak tangan, kedua wajah. Kenapa telapak tangan? Supaya kita siap menerima dia, apakah dia perempuan merdeka atau budak hamba sahaya. Karena kalau dia hamba sahaya, telapak tangannya kasar karena dia mau menumbuk tepung. Siap nggak nerima dia. Tapi kalau wajah juga begitu, karena banyak orang ketika dilihat dari jauh sayup-sayup saat matahari tenggelam. Masya Allah, pas didekati innalillah. Nah, jadi tapi coba lihat. Lima liha karena hartanya, wali hasabiha karena nasab keturunannya, wali jamaliha karena cantiknya. Fazfar bidzatid din, pandanglah karena agamanya. Taribat yadaka, tanganmu akan selamat. Kau nikah karena kayanya, hartanya akan hilang. Kau nikah karena sukunya, bangsanya, berapa banyak orang yang diusir dari bangsawannya, dicopot. Kau nikah karena rupanya, wajah berubah. Yang gak berubah itu apa? Hati aku ke kamu. Semua berubah. Wanita itu kan seperti bunga, kuntum mekar, kembang harum wangi, kuncup dan layu. Kuntum mekar, harum wangi, semerbak, indah, cantik, kuning dan layu. Satu-satunya bunga yang tidak layu, bunga plastik. Mana bunga plastik tadi? Diangkat langsung. Makanya sekarang banyak suami yang nggak mau istrinya layu. Istrinya pun takut layu. Akhirnya operasi kresek. Hidung kresek, pipi kresek, dagu kresek. Yang normal-normal aja, yang wajar-wajar aja, nggak perlu lebih-lebihan. Iya Ustadz, betul, kami nggak ada pakai operasi-operasi, biasa aja. Ibu kok tetap kelihatan cantik? Ini bekas wudhu. Nggak begitu juga. Memang kau sangka kau aja yang berwudhu, terus kami tayamum semua. Iya, kadang orang ini lebay juga. Yang biasa aja. Fasfar bizatid din, pandanglah karena agamanya. Taribat siadaka. Tapi ini bahan yang Ustaz sampaikan ini kayaknya untuk orang yang belum nikah, lagi nyari calon. Terus bagi kami yang udah nih gimana Pak Ustadz? Ya jaga-jaga aja lah. Enggak ada yang tidak baik, semuanya baik-baik semua insya Allah. Ibarat punya rumah, tinggal jaga. Ya Pak Ustadz, tapi dindingnya keropos, pakai dempul, perbaiki. Yang namanya sebelum menikah itu pasti melihat kelebihan, lebih cantik, lebih putih, lebih tinggi, lebih ganteng, lebih mancung. Tapi setelah menikah yang nampak kekurangannya, yang nampak lebih juga lebih hitam, lebih pesek. Makanya muncullah kata pepatah, hijau rumput di rumah lebih hijau rumput sintetis.
Orang tetangga sekarang pakai sintetis semua. Yang pertama, tauhidnya luruskan tentang masalah pernikahan. Semua berawal dari kesalahan tauhid. Yang kedua adalah tetap ada usaha dan ikhtiar, syarat dan ketentuan berlaku. Jangan mentang-mentang udah ikut kajian live series marriage live series, lalu semangat petantang petenteng langsung ke rumah calon perempuan. Bapak, saya tidak ingin hubungan kita hanya tetangga, mau lebih dekat daripada itu. Enggak begitu juga, mesti ajak tokoh agama, senior, kakak kelas. Ini kan banyak senior-senior yang ada di sini, bapak-bapak. Ajak dia datang ke Habib Salim Al-Jufri, datang minta, atau pas jadwal saya nanti kemari bisa juga. Tapi untuk sore ini nggak bisa karena full, besok mau pulang. Nantilah. Saya kan kemari itu 2018, habis itu 2025, berarti ya 7 tahun lagi. Nah, jangan rusak ikhtiar dengan perbuatan dosa. Ini kita masih di poin kedua nih. Poin kedua ini ikhtiar, baik agamanya, baik akhlaknya, kaya raya, cantik, tinggi, putih, berakhlak, beragama, bagus. Ustaz, ya. Kata Ustaz dulu kalau mau cari istri itu yang cantik, yang tinggi semampai, kaya raya, yang bangsawan, yang bagus rupa, yang taat beragama. Betul. Boleh Ustaz carikan yang ada 4-4-nya enggak? Kalau ada 4-4-nya ngapain ku kasih ke kamu? Iya kan? Logika, logis aja. Jangan mencari kesempurnaan, karena nggak ada perempuan yang sempurna. Kalau mau cari laki-laki yang sempurna, seumur hidup jadi jomblowati. Kalau mau cari perempuan yang sempurna, seumur hidup jadi ketua jombloan. Menikah itu bukan nyari kesempurnaan, menutupi kekurangan. Ini harus dipahami dengan baik. Jangan rusak. Ini kita masih di poin yang kedua, masih fit and proper test. Jangan rusak dengan hubungan yang haram. Kami nggak pacaran Pak Ustadz, terus itu jalan-jalan. Ini pacaran syariah. Kami setiap jam 2 malam tahajud call. Bangun ya saya, tahajud. Tahajudnya bagus, tapi menelpon anak orang. Ngapain kau telepon dia? Ayah maknya ada kok. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Jangan rusak. Jangan rusak dengan yang haram. Kami ini pacarannya religi loh Pak Ustadz. Panggilannya ya akhi ya ukhti. Bulan kedua ya abi ya umi. Bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. Setan tidak pernah ngajak berzina. Bunyi ayatnya dalam Quran bukan la taznu, la taqrabuz zina. Jangan mendekati. Langkah setan berapa? 6. Pertama, nazratun, pandangan mata. Setelah nazratun, fabtisamun, keep your smile. Setelah senyuman, salamun, salam, good morning. Setelah salam, fakalamun, hai sayang. Gimana bunyi kucing? Piu. Gimana bunyi ayam? Kuk. Gimana bunyi buaya? Hai sayang. Kalau ada yang nge-DM, kalau ada yang kirim WhatsApp, namanya belum register, kalimatnya hai sayang, yakinkan dia makhluk air yang sudah naik ke darat. Semua yang di air ini kalau sudah naik ke atas itu jahat. Contohnya lintah darat. Selanjutnya nggak usah lah kita bahas. Maka hati-hati, jangan sampai pintunya melalui. Kalau sudah fakalamun,
Fa mau'idun, janjian. Kalau sudah janjian, faliqaun, ketemuan. Kalau sudah ketemuan, terjadilah apa yang terjadi. Alah, itu Ustaz Somad aja yang suuzon, otaknya kotor. Kami nggak ada buat apa-apa kok, cuman makan mie ayam sama bakso aja kok. Berlakulah hukum alam, terjadilah apa yang terjadi. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Makanya tolong kakak-kakak, adik-adik yang sudah ada usaha stempel sablon, buatkan stiker sebesar ini aja, tulis say no to bonceng. Tempelkan di belakang motor, di belakang mobil. Karena dunia ini sekarang luar biasa. Ustadz ngomong begitu kan karena Ustadz udah nikah. Loh, saya ini manusia, saya ini masih berpotensi untuk digoda setan. Setan belum pensiun. Iya, tapi kan Ustadz Somad kan Ustadz, yang goda saya dari kalangan Ustadz juga, Ustadz setan. Dia di kalangan setan itu dia Ustadznya. Iya, tapi kan Ustadz kan alumni Mesir. Iya, setan yang menggoda saya itu dari kalangan mereka, dia alumni Fir'aun Institute untuk menggoda saya. Maka saya menjaga, memprotek diri saya. Instagram, Facebook, TikTok, itu saya nggak tahu passwordnya. Yang ngelola semua admin. Kenapa? Karena kalau sampai saya yang buka sendiri, itu isi DM-nya macam-macam. Ustadz, jadikan aku bidadari. Nyangka, jantung siapa yang nggak bergetar? Kalau datang WA yang namanya nggak ada, tiba-tiba nanya konsultasi agama, saya lihat dulu gambarnya, gambar perempuan. Langsung saya screenshot, langsung ke tim jawab pertanyaan, jawaban suara saya pakai voicemail, kirimkan ke dia. Kenapa? Karena kalau sampai saya berhubungan langsung dengan dia, bahaya. Oleh sebab itu maka kita jaga diri kita. Maka saya yakin dan percaya, jangan sampai terjerumus, jaga dengan baik. Nggak ada itu yang namanya pacaran syariah, religi. Itu hanya cara setan aja itu. Oleh sebab itu maka jaga diri dengan baik-baik. Terus sampai kapan Pak Ustadz? Iya, sampai dia datang membawa mahar bismillah dengan emas 3 kilo. Kupinang kau dengan bismillah. Tapi di bawah ada dalam kurung emas 3 kilo. Harga emas sekarang 2 juta. Nggak usah dihitung sekarang, nanti kita hitung. Masuk proses yang ketiga. Yang ketiga setelah selamat ini, nggak ada pakai pacaran, tapi ta'aruf Pak Ustadz, ta'aruf silakan. Ta'aruf hanya sekedar pertemuan, nggak boleh berdua-duaan. Harus ada orang yang 3 di situ, ada ustadznya, ada orang tuanya. Pak Haji, saya rencana mau datang ke rumah nanti. Iya, nah, ini udah tahu nih Pak Haji ya, ada orang mau datang. Ya suruhlah anak gadisnya bawa air dari dapur, bawalah anak gadis air. Lalu si pemuda itu pun mulailah ngeliat-ngeliat. Setelah itu barulah dia mengatakan setuju atau enggak. Kalau perempuan ditanya dia diam. As-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Gimana tadi anak muda yang datang mau minum teh tadi siang, gimana perasaanmu? Dia diam. Itu kalau diam itu tandanya setuju. Begitu dalam hadis Nabi zaman dulu. Zaman sekarang kalau ditanya mau nggak sama dia, mau jawab iya aja atau iya banget ya. Kalau dia memang belum ada dipinang orang, dia tidak ada dalam ikatan, jangan menikahi orang yang sudah dipinang orang lain. Haram hukumnya, karena nanti akan merusak persaudaraan. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang wali juga nggak boleh. Saya mau minang anak bapak, berapa kau berani? Ya insya Allah maharnya 100 juta Pak. Oke, yang lama saya batalkan. Gak bisa begitu, tunggu janjinya sampai selesai. Mohon maaf, anak saya ini udah dipinang orang. Tanggal berapa kira-kira Pak? Ya insya Allah kata dia tanggal 1 Mei. Maksudnya maybe yes, maybe no.
Nah kalau begitu tanggal 2 Mei saya datang ya Pak. Iya. Jangan sampai menanamkan permusuhan. Kalau bisa jangan ada yang tersakiti, jangan ada yang teraniaya, jangan ada yang terzolimi. Dan jadi perempuan pun jangan PHP, pemberi harapan palsu. Senyum bagus, tapi semua orang disenyumi itu masalah. Laki-laki ini nggak bisa disenyumi. Laki-laki ini kalau kita senyum, disangkanya kau mau sama dia. Makanya kalau ada orang lihat, apa tidak lihat? Ya tapi dalam hadis, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Itu sesama laki-laki. Zaman sekarang, laki-laki pun takut senyum. Laki-laki pun suka juga. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Nah maka selamatkan hubungan ini, jangan sampai rusak, jangan macam-macam, jangan sampai Ustadz aja yang pikiran macam-macam. Dia udah macam abang saya kok, dia udah macam kakak saya, dia udah macam paman saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena banyak WhatsApp. Setelah hubungan ini dijaga dengan baik, yakini takdir Allah SWT dijaga dengan baik. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam tekad, fatawakkal 'alallah, bertawakkallah kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Masuk episode yang ketiga, menikah. Laki-laki dengan perempuan, dari mulai struktur tubuhnya, dari mulai cara pikirnya berbeda. Makanya banyak laki-laki yang terkaget-kaget. Laki-laki kalau pikirannya itu ada ngomong 100, yang keluar 10, yang 90 dia tahan. Kalau perempuan yang keluar 150. Makanya kalau laki-laki paham, dia nggak perlu mengeluh, dia tinggal diam aja. Kenapa? Karena dia udah paham. Kamu udah dikasih Ustaz Somad, kemarin kan udah dikasih tahu bahwa kalau ada 100 yang keluar 150. Ya nikmati aja sandiwara radio ini. Udah, dengarkan dengan baik, jadilah pendengar yang baik. Setelah itu tanya, ada yang mau disampaikan lagi? Saling memahami. Nggak bisa menyatukan orang, nggak bisa. Gimana kita mau merubah laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki? Nggak bisa. Kalau ada seorang laki-laki mau merubah istrinya seperti dia, itu berarti dia ingin merubah istrinya jadi laki-laki. Biarkanlah dia tetap jadi perempuan dan kau tetap jadi laki-laki. Biarkan dia ngomong. Biarkan. Laki-laki kalau ngomong, dia mau mencari solusi. Perempuan kalau ngomong, dia nggak mau cari solusi, dia memang hobi aja. Ya biarkan aja dia ngomong. Jadi maka perlu memahami. Tapi jangan gara-gara ini adik-adik yang belum nikah jadi ketakutan. Yang penting kita memahami orang lain. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan kalau dia melihat laki-laki, dia juga mesti paham. Laki-laki ini nggak banyak ngomong, jadi dia nggak perlu maksa ngomong. Kamu dari tadi aku ngomong kok diam terus sih? Habis itu kita ngomong. Terus laki-laki kalau ngomong, kamu kok kayak perempuan? Kamu laki-laki apa perempuan? Memang laki-laki ini dari kecil selalu kena salah. Waktu kecil disalahkan ibu, di sekolah disalahkan guru, di kantor disalahkan atasan, sudah menikah disalahkan istri. Saya sebenarnya menyuarakan laki-laki yang teraniaya. Jadi kalau saling memahami, laki-laki itu lebih banyak diam. Makanya banyak orang mengatakan laki-laki itu nggak bicara, langsung mati aja. Angka kematian, tanya ke lembaga survei, sekarang perempuan banyak yang bisa lanjut usia sampai tua, tapi laki-laki jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung, macam-macam. Kenapa? Karena dia nggak ngomong, dia tahan, dia tahan. Coba nanti ibu perhatikan, coba perhatikan nanti ke suami kalau pulang, itu dia nggak langsung masuk ke rumah.
Dia pasti nongkrong dulu di depan. Kalau dia ngerokok dulu. Dia sedang apa? Dia sedang menyusun kekuatan. Dia tarik nafas. Karena yang di kantor, yang di luar itu jihadnya biasa aja. Tapi di dalam ini dia akan berjihad lagi. Cuman orang kadang nggak ngerti. Dia anggap laki-laki enak ya jadi laki-laki. Laki-laki ini nggak mengandung, laki-laki nggak melahirkan. Iya, tapi mengandung itu kan paling setahun sekali. Melahirkan itu kan paling cepatnya setahun setengah sekali. Tapi beban laki-laki tiap hari. Tapi bagi laki-laki yang ngerti, dia paham bahwa orang ini sayang ke saya. Perempuan yang begitu tuh dia bukan benci, dia sayang, cuman mengekspresikannya ya begitu. Saya lihat yang lajang ada agak-agak kecemasan ini. Kalian jangan cemas. Biasa aja. Itu. Jadi kalau kalian udah paham, nanti mungkin sekarang belum, nanti pas kalian udah nikah, baru kalian nyambung. Oh, kalian nggak usah komen, kalian udah bisa bilang, oh itu udah alhamdulillah udah. Oh, asal udah mantap tuh udah. Ini ternyata yang diomongin Ustadz Somad kemarin. Perempuan sama laki-laki belanja. Kalau laki-laki rutenya, dia mau beli apa? Dia mau beli teh botol. Dia masuk, dia beli teh botol, dia bayar, dia pulang. Kalau perempuan nggak, dia mutar ke sana kemari. Habis itu dia pulang, terus dia ngomong, aku lupa tadi mau beli apa. Antum mesti paham itu. Tapi karena antum sudah ngerti dari awal, antum sudah ngerti rutenya, antum paham, sehingga antum tidak latah untuk ikut ke dalam. Papa di sini aja ya yang. Karena tahu karena rutenya nggak jelas ini. Dan begitu dia pulang, nanti antum tinggal tanya, teh botolnya udah apa belum? Kenapa? Karena ngerti. Jadi nikah itu sebetulnya pengertian. Keywordnya itu ngerti. Kalau nggak ngerti, kalau dia lagi ngomong gimana Pak Ustadz? Saya orangnya nggak ngomong. Ya, namanya orang ngomong, ya tinggal respon ngangguk. Iya. Apa susahnya bilang iya? Tapi kalau kamu nggak ngerti, itu jadi beban. Kamu tinggal memberikan respon iya. Sekali-sekali senyum nggak apa-apa. Hehe. Udah aman. Nggak ada yang perlu dirisaukan. Perlunya memahami pasangan. Laki-laki memahami perempuan, perempuan memahami laki-laki. Kenapa? Karena memang mereka berbeda. Kenapa sekarang banyak laki-laki na'udzubillah malah menikah sesama laki-laki? Kenapa? Karena dia anggap perempuan dia nggak bisa memahami aku. Kalau ada orang model begini, bawa ke pantai dekat ikan itu. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, memahami. Kita masih pada bab yang ketiga, bahwa dua makhluk yang berbeda ini pengikatnya apa? Wa ja'ala bainakum mawaddah fisik. Fisik memang. Perempuan itu menikahi laki-laki ngelihat fisik, laki-laki juga menikahi perempuan lihat fisik. Makanya fisiknya dijaga. Lalu kemudian apa? Warahmah, rahmah non fisik. Ada rasa sayang, ada rasa kasih. Kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik, kalian ketika suami kalian tidur, coba kalian lihatlah dia. Oh, calon mayat. Oh, big baby. Laki-laki itu bayi yang besar, bayi yang mau dimanja, yang dialihkan hak asuhnya dari ibu kandungnya ke kamu. Dan kamu adalah perempuan yang dipilih Allah dari sekian banyak wanita, karena kebetulan dia playboy cap tupai. Dari sekian banyak perempuan, kenapa kamu? Berarti memang kamulah yang mampu untuk mendampingi pangeran yang turun dari, nggak tahulah turun dari mana. Nah,
Jadi yang penting kalau udah sama-sama paham, sama-sama ngerti, insya Allah sama bisa kita berjalan. Orang satu perut, satu ayah, satu ibu, orang kembar aja beda. Tapi kalau kita bisa saling memahami, doakan supaya semua laki-laki bisa memahami perempuan, perempuan bisa memahami laki-laki, insya Allah. Seorang perempuan dibelikan suaminya 3 mobil. Mobil pertama khusus untuk jalan-jalan dalam kota namanya city car. Ada mobil khusus untuk belanja ke pasar namanya pick up. Ada mobil yang khusus untuk jalan-jalan keluar kota namanya mobil van. 3 mobil. Menurut si suami, dia sudah paham dan ngerti istrinya dia sangat sayang. Si istri ngelapor mengadu ke konsultan pernikahan. Kebetulan konsultannya sahabat kami. Apa yang kakak keluhkan dalam pernikahan? 1. Apa? Dia nggak pernah nanya aku mau makan apa. Pusing kalian kan? Dia nggak pernah nanya mau makan apa. Kita malam ini di rumah makan mana, mau makan apa. Menurut si suami, makanan yang paling enak adalah rumah makan ini. Sekali duduk 2 juta. Nggak dimakan, hanya dihirup aja. Ketika dia sedang mencari perhatian, siapa yang nanya dia mau makan apa, makan di mana, tiba-tiba datang WA dari negeri antah berantah. Kamu masih suka makan yang dulu? Terbang 3 mobil itu. Gara-gara semangkok makan. Makanya laki-laki mesti ngerti nanya. Kamu mau makan apa? Aku mau makan bubur. Bubur ayam, bubur kacang hijau, apa bubur ini? Aku mau bubur ini. Bubur yang manis apa yang asin? Apa yang manis? Yang manis banget atau manis seperti aku? Hah? Seorang perempuan menggugat suami hanya karena apa? Hanya karena suami suka nonton drama Cina. Padahal rumah cukup, mobil cukup, semua cukup. Tapi kalau lama bersama, insya Allah ngerti, saling paham, saling ngerti. Saya kalau pergi makan, saya nggak pernah pesan makan apa, minum apa. Pokoknya apa yang dipesannya udah cocok karena dia paham. Dipesannya nih, apa yang datang sudah bismika Allahumma ahya wa amin. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Jadi perlunya perhatian. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan merasa kan sudah ada pembantu, kan sudah ada asisten rumah tangga. Memang airnya sama, kompornya sama, termosnya sama, airnya sama, tehnya sama, tapi rasanya beda. Ini bukan masalah angka, ini masalah rasa. Ya tapi aku sibuk. Kalau dia bisa kerja, kenapa mesti aku? Kalau dia bisa buat, kenapa mesti saya? Padahal tinggal memasukkan teh celup, aduk sedikit, berikan kepada dia. Minumlah buah hatiku belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Lalu dia minum. Kayaknya kamu lupa ngasih gula ya? Karena syarat minumnya mesti ngelihat aku. Tapi ngelihatnya jangan lama-lama, nanti kamu bisa diabetes. Berikanlah waktu. Sibuk ke sana, sibuk kemari. Yang mau dicari ini apa? Allah Ustaz Somad aja ngomong begini. Ini udah berhari-hari di Gorontalo kami lihat. Saya hanya keluar rumah Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Selasa, Rabu, Kamis saya di rumah. Selasa, Rabu, Kamis saya di rumah pakai kain sarung, pakai kaos oblong, pakai baju kemeja, pakai sendal jepit. Saya ke pasar nemanin belanja, gendong anak, ganti pampers kadang-kadang. Gimana Ustadz bisa belanja ke pasar? Apa orang nggak ngelihat? Saya pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai topi hitam.
beli ikan. Kadang tukang ikan tuh kenal juga, Ustadz Somad ya. Saya lagi gendong anak, pergi ke mall, jalan, pas lagi di eskalator, datang, Ustadz, kita foto. Saking kan saya sudah enggak emosi, saya dekati, saya bilang, tolonglah kau kasih aku dengan keluarga aku hari ini. Sudah 4 hari aku di luar, inilah masaku dengan keluarga, tolonglah kasihani aku. Ya Ustaz, akhirnya kasihan juga, ya Ustaz. Saya hari Selasa, Rabu, Kamis saya nyetir sendiri. Tapi kalau di Gorontalo, di setir, pengawalnya 10 polisi, 10 tentara. Gagah sekali Ustadz Somad di Gorontalo. Tapi kalau pas pulang, saya di rumah Ustadz. Jangan bayangkan saya di rumah nih Ustadz, lalu saya panggil anak saya, istri saya, ya ayyuhalladzina aman. Bukan begitu. Saya suami. Saya ambil air wudhu, habis saya berwudhu, saya gelar sajadah. Saya ajak dia sholat. Tapi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya tetap berjamaah di masjid. Sholat tahajud, sholat duha, sholat sunat. Anak gitu juga nggak bisa saya sama anak sholat, sami sholat, kok nggak bisa begitu. Dengan bahasa istri, dengan bahasa ke anak beda. Dengan ke anak saya gelar sajadah, sami sholat ya, nggak mau. Lalu saya susun, dah makmumnya sudah siap semua, jadi imam ya. Dia lihat makmum, mau dia, karena saya susun di belakang ada Naruto, ada Spiderman, ada Batman, ada Superman, langsung dia takbiratul ihram. Jadi komunikasi, mau dia. Jadi rupanya semuanya udah mualaf. Islam waris semua di belakang. Jadi kita ini memahami. Jadi saya ada ketemu dengan orang di pesawat. Jadi Ustadz tahu nggak kenapa anak-anak itu kenal dengan Ustadz? Dia nanya, iya, saya pun heran juga. Saya bilang, saya kemana-mana ceramah selalu anak-anak Ustadz Somad. Bahkan pernah ada satu anak dekat, Ustadz Somad. Iya, saya bilang, ceramah Ustadz banyak di handphone mama, katanya. Bapakmu tahu? Tahu, katanya. Alhamdulillah, khawatirnya nggak tahu. Kenapa? Ustadz tahu nggak kenapa anak-anak itu selalu kenal dengan Ustadz, manggil Ustadz, ngejar Ustadz? Kenapa? Karena Ustadz selalu berkomunikasi dengan bahasa mereka. Ustadz selalu nyebut Upin Ipin, ada meme, ada jarjit. Akhirnya mereka merasa Ustadz bagian dari mereka, katanya. Komunikasi. Saya tidak pakar komunikasi. Saya juga kadang kasar. Saya juga manusia biasa. Kadang saya sibuk tapi berusaha. Ini kalau pesawat udah kira-kira berapa menit lagi mau landing Pekanbaru atau dari Jakarta, itu saya WA duluan. Tolong masakkan sayur bening sebening hatiku padamu. Kalau bisa tambahkan sedikit cabai agar hubungan kita berasa. Habis itu saya posting di Instagram. Oh, komen mak-mak garis keras. Wah, lihat itu, Ustadz aja begitu. Pada menyalahkan suaminya. Kalau belum bisa membahagiakan dia dengan harta, dengan apapun, kata Nabi, idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan dengan kata-kata. Nabi itu tidak membangunkan istana megah untuk Sayyidatuna Aisyah, karena memang Nabi bersahaja, tapi dengan katanya yang dikenang, terngiang di telinga. Apa kata Nabi manggil Aisyah? Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kena cahaya matahari kemerahan. Jadi kalau gitu boleh saya panggil istri saya Humaira, Ustaz? Boleh. Pulang dari sini, ya Humaira. Kalau nggak percaya cobalah. Ya Humaira. Ustaz. Masa saya panggil ya Humaira, tapi dia nggak putih, nggak apa-apa.
Nggak apa-apa. Kadang laki-laki ini terlalu jujur. Pulang begitu pulang, ya hajar aswad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kadang kejujuran itu Sahabat beriman menyakitkan. yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah. Gimana rasa gulenya, gimana Kesempatan yang rasanya? berbahagia ini, mari Masya sejenak kita Allah. luangkan Kan waktu kita apalah susahnya untuk ngomong bersama-sama menyimak tausiah Ini cukup yang dengan akan disampaikan detailnya. Kalau oleh kayak gini kita, bagus nggak usah makan. Ustaz Abdul Somad. Tentunya banyak sekali Sakit ilmu, hati dia. hikmah dan manfaat yang bisa kita Enggak lah, jadikan pelajaran patah boleh dalam disambung, kehidupan kita kaca retak sehari-hari. boleh direkat, hati Berikut yang ini sakit mari kemana kita simak obat akan bersama bicara. isi tausiah beliau. Selamat menyimak. Jangan pernah bicara tentang perempuan, jangan pernah bicara tentang siapapun. Karena itu nggak boleh bercanda tentang perempuan, nggak boleh bercanda tentang perempuan selain istri, karena tidak siap perempuan untuk menghadapi itu. Walaupun dia tersenyum tapi hatinya hancur. Betul Bu? Masya Allah. Nggak siap perempuan. Padahal Sayyidatuna Khadijah itu udah meninggal. Khadijah itu udah meninggal. Nabi nyebut tentang Sayyidatuna Khadijah. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Tetap juga disebut lagi. Padahal orang selevel itu, ilmunya, imannya. Jadi jangan pernah memainkan api di lalang yang kering. Kalau tidak mau damkar berdatangan. Jangan pernah main. Kita kalau udah lama hidup bersama, itu sensor kita tajam, sensitif, tajam. Saya lihat tiba-tiba diam. Perempuan kalau diam itu dua kemungkinan. Kalau dia hafal Quran berarti dia sedang ngulang hafalan. Tapi kalau enggak, waspadalah. Saya lihat mulutnya enggak bergerak, berarti enggak ngulang hafalan. Berarti plan B ini. Ada apa saya bilang? Sensor hidup. Ada apa ini? Perempuan bahasanya, kalau laki-laki to be or not to be, black or white, iya iya, tidak tidak. Kalau perempuan tidak begitu. Perempuan kalau dia bilang tidak, bisa jadi tidak, bisa jadi iya, bisa jadi ke pagi tidak, bisa jadi sore iya, bisa jadi kadang-kadang tidak, kadang-kadang iya. Makanya kita mesti rajin, pokoknya ada seninya lah. Jadi saya tanya, ini kenapa diam? Apa masalahnya? Setelah lama kita tanya, kata ustazah, tadi malam saya melihat ada perempuan. Oh, memang betul. Karena waktu saya mau turun dari pesawat itu datang pramugari mau ngajak foto. Rupanya masuk ke dalam, nggak tahu tak siapa yang menyampaikan ke situ. Nggak tahu ada pramugari. Memang saya bilang, memang ada pramugari ngajak foto. Terus ya nggak mungkin kita nggak izinkan, ini kan sodakoh. Bisa jadi gitu didapat hidayah kan. Akhirnya foto, tapi saya foto nggak mau berdua, tetap ada tim di sini, ada tim di sini dan pramugarinya di sini. Semuanya mesti dijelaskan, jangan pernah disimpan. Saya sampai sekarang handphone saya nggak ada passwordnya, langsung kebuka, langsung nggak ada passwordnya. Dan setiap di rumah saya letakkan aja, tapi dari jauh saya tengok-tengok juga. Nggak ada passwordnya. Saya tenang, tapi yang namanya manusia cemas itu tetap ada. Kenapa saya berani? Ya karena memang isinya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Apa yang mesti kita takutkan? Apa yang mesti kita cemaskan? Nah itu. Nah, jadi memang komunikasi ini mesti baik, insya Allah. Walaupun kalian kepala dinas kakak, walaupun kalian polisi, tentara, walaupun polwan, walaupun hakim, walaupun jaksa, ketika kalian pulang ke rumah, maka sesungguhnya dia tetaplah imam dan kepala rumah tangga. Maka pulang katakanlah, maka pulang katakanlah, memang aku di kantor kepala kantor,
Memang di daerah aku kepala daerah, tapi di rumah ini kau adalah imamku sayang. Itu semua kebun sawit, kos-kosan, kunci motor, mobil, itu semua, jangankan itu semua, nyawaku kuberikan padamu. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup, satu, mencintaimu. Kami laki-laki ini ingin diberikan super power, ingin dihormati, ingin dimuliakan. Makanya jangan heran berita nauzubillah, mohon maaf. Kan ada tuh dibuat orang, ini selingkuhannya, ini istrinya. Kenapa orang yang istrinya cantik, hebat, kaya, kenapa dia lebih tertarik kepada selingkuhannya? Karena dengan selingkuhannya itu dia merasa dia punya power, dia punya kekuatan. Sedangkan di sini dia merasa lemah. Masya Allah, sangat luar biasa tausiah yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Somad. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, tetaplah di channel ini karena kajian ini belum selesai dan masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan disampaikan oleh beliau. Mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Dia nggak berdaya. Maka walaupun kalian cantik, walaupun kaya, walaupun artis, walaupun hebat, walaupun pejabat, katakan, di rumah ini aku hanyalah seorang pelayan raja. Begitu. Jangan mentang-mentang kaya lalu bilang, gini mas, kebetulan ini kan mau bayar zakat. Kamu kan termasuk asnaf fakir miskin. Hilang mental dia. Apalagi ngomong gitu di depan anak. Nauzubillah. Begitu juga laki-laki perlu perhatian. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kantor, meeting, browsing. Jangan lagi hari Senin, hari Ahad, hari Sabtu yang mestinya waktu yang betul-betul high quality family, malah untuk ikan. Mancing. Saya suka juga mancing. Tapi kalau selalu begitu tanpa itu nanti memunculkan istilah baru namanya memancing keributan. Saya suka touring, riding, motor suka, mancing suka, jalan-jalan suka. Tapi saya bukan PNS yang waktu jam kerjanya harus ada hari liburnya. Hari Sabtu, hari Ahad malah saya di luar. Saya katakan ke keluarga, aku ini seperti kain pendek. Ditarik ke kepala nampak kaki, ditarik ke kaki nampak kepala. Maka kalau mungkin aku ada kurang-kurang, kututupi di waktu yang lain. Yang penting kita punya ada waktu kebersamaan. Jangan dari pagi masuk kantor, pulang siang meeting, habis itu nanti pertemuan, habis itu lembur, sampai di rumah browsing. Ingat, sekarang mungkin kita kaya, tapi sampai masanya nanti kita pensiun, kita tua, kita susah. Memangnya nanti kalau sampai kita tua di ruang ICU, apa yang datang ke ruang ICU itu teman kongko-kongko kita itu? Enggak kan? Pasti istri itulah yang datang menyuapkan bubur ayam. Kalau kita baik, kalau kita komunikasinya lembut, maka dia akan menyuapkan dengan tenang. Tapi kalau kita KDRT, sombong, angkuh, marah, ngamuk, kasar, begitu kita di kamar ICU itu tinggal berdua. Bayangkan betapa menyeramkannya. Kita tinggal berdua dengan menganga, dan kita belum mati. Kalau sudah mati selesai, belum mati dia datang. Itu lebih mengerikan daripada marabbuka. Bayangkan. Tapi kalau kita baik, kita perhatian, dibisikkannya ke telinga kita, la ilaha illallah, la ilaha. Tapi kalau kita sombong, bisikannya berubah, mana surat tanah.
Kalau kita lihat ada yang 60 tahun, 70 tahun masih bergandengan tangan, anak sudah nikah, cucu sudah kuliah, mereka masih tetap jalan bersama, acara walimah, acara nikah. Sesungguhnya mereka menjaga ritme komunikasi dengan baik. Sama seperti main layang-layang. Ya kebetulan anginnya kencang, ulur. Nggak ada angin, tarik dikit. Jangan terlalu diulur, nanti nyangkutnya tinggi. Jangan terlalu ditarik, nanti nggak bisa terbang. Ada seninya. Sebelum nikah main layang-layang dulu. Nah, lalu kemudian pada akhirnya bagaimana? Akhirnya sehidup sesurga. Karena kalau semati nggak mungkin. Karena kan nggak mati sama-sama minum racun. Emang kita Romeo and Juliet? Ya masalah mati ini ya mati beda-beda. Tapi insya Allah setelah itu nanti dia tunggu kita di pintu surga sampai akhirnya nanti kita bersama dengan Rasulullah SAW. Semua kita ini masuk surga insya Allah, amin. Kakak mau masuk surga dengan abang? Saya pas nanya gitu di beberapa tempat, mereka jawab, tapi di sini perempuan kan memang malu kan. Nah, ini dia. Ustaz Somad, iya. Kita nanti kalau udah meninggal itu masuk surga ketemu dengan istri kita. Iya, saya bilang. Ketemu lagi. Loh. Bapak, apa yang Bapak khawatirkan? Saya Pak Ustadz, setiap saya pergi ditanya terus pulang jam berapa, jalan sama siapa, tolong kirim foto lagi di mana, kunci motor mana, STNK BPKB mana. Sesungguhnya itu bukan istri Pak, itu security. Secure artinya menyelamatkan, supaya Bapak tidak dilarikan pelakor, supaya Bapak tidak berzina, supaya Bapak tidak terjebak judi online, game online, supaya Bapak tidak nakal. Dia baik. Kalau ada istri model begitu, dijaga, jangan dikubur sebelum mati. Beruntung dan bertuah yang punya istri seperti itu. Jaga dengan baik. Dan nanti sampai masanya kita akan mati berjumpa di surga. Tapi saya nggak sanggup menghadapinya Pak Ustadz. Apa yang nggak sanggup dihadapi? Masalah cerewetnya, permintaannya. True story, kisah nyata. Seorang bapak datang menemui Ustadz, minta doakan supaya istrinya kembali cerewet. Istrinya cerewet, awet pakai formalin, permintaan macam-macam. Tiba-tiba malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, musibah datang, maaf, na'udzubillah, kena stroke. Sejak itu diam aja. Diam, akhirnya dia datang ke Ustadz. Ustadz, tolong doakan istri saya supaya sembuh. Kenapa? Sekarang dia diam. Loh, bukan itu yang kau inginkan? Apa jawabnya? Apa jawabnya? Aku rindu dengan omongannya Pak Ustadz. Aku rindu dengan minta-mintanya dulu Pak Ustadz. Disitulah baru saya yakin ternyata yang dirindukan laki-laki itu. Makanya kalau ada bapak yang dapat begitu, itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat apa lagi yang kau dustakan? Selamat dunia, selamat akhirat. Suami kalau dia takut sama istri, kalau dia cemas sama istri, kalau dia khawatir, suami yang takut sama istri itu nanti di akhirat dia tidak kena azab kubur. Karena pas mau diazab kata malaikat, yang ini nggak usah diazab karena udah terlalu azab kemarin. Dari saya sampaikan materi ini 1 jam, tadi jam 1:30, sekarang udah jam 2:30. 1 jam saya ngomong, saya lihat dari senyumnya semuanya keluarga bahagia, tidak punya masalah, sakinah mawaddah warahmah. Ustadz kok tahu? Dari senyumnya yang lepas itu. Orang kalau lagi masalah keluarga nggak bisa begitu, paling senyumnya terpaksa.
kali bisa plong. Malah yang nggak senyum yang belum nikah. Kita hanya usaha dan ikhtiar. Kita sama berdoa, doakan Ustadz Somad supaya Ustadz Somad keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak cucu kita semua soleh dan solihah. Jangan putus komunikasi. Kita tidak hina. Saya kalau minta maaf, kalau nanya ada masalah apa, mulai ngomong, nggak hilang profesor doktor saya. Nggak hilang follower saya yang 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Apa yang mau kita pertahankan? Keegoan kita, keangkuhan kita, kesombongan kita, hilangkan itu semua, bahwa kita mau sama-sama ke surga nanti insyaallah. Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan, Allah juga yang meridhoi, Allah juga yang membersamai kita. Kalau semuanya lillah, tidak ada lelah insyaallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tausiah penuh ilmu, hikmah dan manfaat yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Somad. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, mari kita doakan guru kita, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan buat sahabat semua yang sudah setia menyimak tausiah ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Doa dan harapan saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di tausiah berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan bersama tausiah yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Somad, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selamat beraktivitas buat sahabat semua. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.